Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih berada pada channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita masih biasa dengan tamu kita, Profesor Dr. Ali Saukhah, seorang guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita akan berbicara mengenai Tridharma perguruan tinggi. Isunya adalah apakah Tridharma perguruan tinggi itu merupakan kewajiban institusi atau kewajiban dosen sebagai individu. Ini nanti akan kita bahas tuntas. Nah, sebelum mendengarkan video ini, saudara jangan lupa klik subscribe atau bahkan klik lonceng supaya semua video baru bisa datang ke Anda dengan notifikasi melalui alat komunikasi yang saudara miliki. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Katanya tuntunannya kalau ditanya bagaimana kabarnya itu harus alhamdulillah. Alhamdulillah. Berserah diri. Ya. Karena itu memberi magnet yang positif. Nah, kita akan berbicara mengenai Tridharma perguruan tinggi yang isu utamanya tadi seperti saya katakan, apakah menjadi tugas institusi atau dosen sebagai individu. Pak Ali. Iya, begitu Pak Yanto. Betul. Sebetulnya percakapan tentang pilihan ini sudah lama Pak Yanto, sudah beberapa tahun lah, sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi selalu kemudian ditutup ya, diteruskan itu karena memang regulasinya sudah jelas. Regulasi itu yang saya lihat itu khususnya pada Undang-Undang Guru dan Dosen ya, kalau tidak salah nomor 14 tahun 2005 ya, itu jelas tugas profesionalis sebagai orang profesional, dosen itu ya memang harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi itu berarti yang kalau saya sebut itu berarti Tridharma itu dianggap tugas dosen, tugas individu dosen. Nah, ini beberapa kali, bahkan teman-teman yang ada kaitannya dengan dikti, seringkali kerja ada tugas-tugas kegiatan di dikti, itu sebetulnya juga mewacanakan ini, tetapi sekali lagi selalu kemudian berhenti karena ada regulasi itu. Nah, sekarang ini saya melihat tema kampus Merdeka Merdeka Belajar itu kan juga tepat ya. Ya, tepat untuk kemudian dilihat apakah mungkin ini secara nasional memang tetap seperti itu, ataukah kemudian itu otonomi perguruan tinggi dimerdekakan kampus itu untuk milih apakah itu menjadi tugas lembaga, sehingga lembaga lah yang kemudian memfasilitasi menugasi dosen-dosen yang kira-kira lebih menonjol, lebih bersemangat, lebih punya passion tinggi pada pengajaran atau pada penelitian gitu. Sedangkan kalau pengabdian masyarakat itu ada catatan tersendiri nanti nanti. Jadi pada dasarnya ini kaitannya juga dengan karir puncaknya seorang dosen di perguruan tinggi. Jadi kalau karir puncaknya seorang dosen di perguruan tinggi itu kan guru besar ya, jabatan fungsional itu kan guru besar. Dan itu bias terhadap yang punya passion penelitian yang kesehariannya itu ada di lab ya Pak Yanto. Kesehariannya misalnya bidang-bidang sains ya, MIPA itu selalu kalau kesehariannya itu
kapan ke lab gitu. Kalau saya mendengar itu lab saya apa ya gitu. Pak Yanto. Ya, padahal ini apa ya yang saya angan-angan ya. Padahal kalau dibandingkan Pak Yanto, publikasi yang bahkan pernah kita bicarakan dimuat di jurnal yang terindeks Scopus belum tentu ada gunanya bagi masyarakat, bahkan belum tentu dibaca gitu Pak Yanto. Sedangkan kalau ngajar yang bagus, yang kemudian dia punya passion, segala macam metode yang selalu ditingkatkan, bahan-bahan ajarnya betul-betul diupdate, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul gitu. Ya, ya, ya. Yang kemudian di mana-mana itu menonjol, memberikan kontribusi terhadap perkembangan bangsa gitu. Itu Ya, kan sepertinya nggak fair ya Pak Yanto ya. ya, ya. Kalau passionnya pada pengajaran, menelitinya kan gimana itu? Apa bisa disambi itu? Ya, ya. Akhirnya meneliti tidak, ngajar tidak. Iya. Jadi kalau dikelompokkan atas dasar passion itu juga sebenarnya inline dengan semangat perguruan tinggi, apakah teaching university atau research university. Itu Oh saya iya. Ya itu wacana itu tidak banyak banyak kembang ya wacana itu, nggak tahu kenapa ya. sudah fading out dengan kemerdekaan. Jadi Iya. Jadi artinya sebetulnya itu kalau apa namanya ada ex-ekip ya Pak Yanto. ya. Ex-ekip kemudian mendeklarasikan sebagai research university itu saya senyum-senyum ini gimana ya? Ini mau meninggalkan sejarah ya. Itu Pak Yanto. Ya, jadi sehingga ini saya memberanikan diri mengajak Pak Yanto untuk mengungkap lagi bahwa Ya. ini loh ada sesuatu yang perlu dicermati gitu. Sehingga kemudian tadi malam itu ya saya mencoba mensurvey lah gitu. Ada 100 orang. Ini tidak saya hitung, 100 itu tiba-tiba pada detik terakhir saya hitung kok 100. Ya. Teman-teman saya, teman yang artinya yang paham tentang saya, yang kenal baik dengan saya, dari sejak yang paling puncak ya, yang baru saja masa tugasnya dalam posisi menjadi guru besar, jadi artinya kan pengalamannya udah sekian puluh tahun. Ada juga yang baru beberapa tahun menjadi dosen. Jadi ini artinya dari segi representasi komunitas saya gitu ya, yang juga selama ini saya kenal aktif lah gitu di perguruan tinggi, itu saya beri pertanyaan kira-kira kalau kemudian ada peluang untuk apa ya istilahnya itu ganti regulasi, ganti aturan itu ya. Ini ya saya tidak ingin mengganti peraturan, tetapi kan kita boleh aja mengatakan gini. Kira-kira pilih mana, A atau B ya. A itu ya tugas lembaga, jadi artinya tugas lembaga itu jadi secara keseluruhan itu berarti dilaksanakan oleh individu dosen, tetapi berdasarkan penugasan yang mungkin juga dasarnya passion tadi. Iya. Ya, atau dosen itu juga bisa memilih, dia lebih memilih pada jalur apa namanya pendidikan pengajaran atau jalur penelitian gitu. Nah, tapi saya ingin loncat lagi sebenarnya mau saya loncat begini. Tetapi implikasinya ya ini, implikasinya kalau kemudian kebijakan itu pada tugas lembaga, kemudian para dosen ditugasi untuk melakukan pendidikan pengajaran atau penelitian, atau dosen itu memilih, maka konsekuensinya jalur untuk mencapai jabatan fungsional harusnya juga terbuka gitu. Ya. Sama-sama tingkatannya guru besar lah. Kalau istilah guru besar itu kan guru ya sebenarnya ya. Ya. Jadi artinya enggak tahu lah istilahnya apa. Kalau misalnya yang sekarang ini kan untuk bisa menjadi guru besar kan publikasinya harus banyak gitu ya. Banyak, ya. Banyak dan di jurnal-jurnal yang memang tidak bisa disambi gitu. Nah itu kalau sekarang
kepangkatan jabatan fungsional itu guru besar, maka yang jalur pendidikan pengajaran memang harus dicari kepangkatan jabatan fungsional, tetapi setara gitu. Jadi ya setara, nggak tahu ini. Tapi saya ingat ada teman yang ngajar di NTU ya, Nanyang Technological University, Singapura ya. Singapura, di sana itu ada 2 jalur itu Pak Yanto. Oke. Ada 2 jalur, tapi tidak berarti kemudian yang jalur pendidikan pengajaran itu tidak perlu meneliti. Hanya penelitian dan publikasi untuk jalur pendidikan pengajaran itu demi kepentingan pendidikan pengajaran. Ya. Jadi juga melahirkan peneliti-peneliti. Peneliti-peneliti kan, peneliti Anda itu kan dilahirkan juga dari pendidikan kan? Ya. Mungkin mereka melakukan kegiatan seperti research based teaching, Pak Lin. Iya. Ya. Jadi selalu melihat 2 hal mungkin ya, selalu melihat bagaimana apa yang sudah diajarkan itu dampaknya terhadap pembelajaran mahasiswa, sehingga kemudian selalu diperbaiki, ya ada feedback untuk dosennya, ada feedback untuk mahasiswanya, tetapi juga itu mendampingi, membimbing mahasiswa untuk publikasi, itu kan aspek pendidikan dan pengajaran. Ya, oke. Ya, itu ya artinya memang kalau passionnya atau jalurnya memang utamanya pendidikan pengajaran, tetapi dari segi jumlah katakanlah begitu, prosentase ya kalau dalam kaitannya dengan credit points itu untuk publikasi tidak sama dengan yang jalurnya memang untuk penelitian gitu. Ya. Nah, yang saya katakan itu, ini sebetulnya jelas itu dampaknya kontribusinya, tapi kontribusi yang sifatnya itu praktis ya untuk menghasilkan SDM yang bagus. Dan kontribusi yang meaningful, tidak saja sekedar formalitas seperti Scopus itu kan bagus, high index-nya, tapi bagi kehidupan masyarakat kan nggak jelas untuk apa. Iya betul Pak Yuto. Jadi yang kemudian kalau itu tugas lembaga, maka kemudian dosen itu ya berdasarkan tugas untuk kemudian memilih jalur mana sehingga bisa lebih fokus pada penugasan, ya tidak kemudian semuanya dikerjakan, apalagi pada deadline untuk menulis laporan penelitian. Kalau seorang dosen itu bisa saja dia lembur-lembur malam-malam sampai nggak pernah tidur, paginya juga nggak ngajar, dikasih tugas misalnya gitu. Itu pilihan A, ya, pilihan A. Pilihan B itu tetap seperti sekarang, yaitu bahwa Tridharma perguruan tinggi itu menjadi tugas individu. Jadi artinya kalau Pak Yanto melihat misalnya di peraturan pedoman pelindungan angka kredit itu kan antara pendidikan pengajaran dengan penelitian itu kan seimbang ya, katakanlah antara lain ya 40% lah. Kalau guru besar sudah lebih pada penelitiannya memang. Jadi tapi ya jadi 40%. Nah, ini kan semua dikerjakan oleh semua. Nah, jadi seperti sekarang ini termasuk juga yang yang jadi respon saya itu juga BKD-nya begitu juga loh. Ini pertanyaan saya itu sebenarnya kalau memilih, ya, ini aturannya yang kemudian akan diubah mestinya gitu. Ya. Nah, tugas individu dosen artinya memang perguruan tinggi hanya mengatur saja bagaimana mereka kemudian bisa melaksanakan, kemudian ditagih pada akhir semester atau akhir tahun laporannya dan seterusnya itu. Kalau itu yang dipilih adalah B. Jadi kalau B ini jadi tidak ada inovasi lah, artinya tidak ada perubahan gitu. Ya. Nah, ternyata termasuk teman-teman saya yang saya tidak mempengaruhi, Pak Yanto, artinya bahwa pilihan saya adalah A atau B itu saya tidak mempengaruhi. Jadi betul-betul saya biarkan saja. Itu teman-teman yang saya anggap influensial, ya dalam artian bisa mempengaruhi, itu memilih A.
ya memilih A, artinya yang saya hitung masa kerjanya itu udah hampir 100% atau bahkan sudah selesai lah gitu, itu milih A, artinya tetap bukan tetap ingin agar ada perubahan gitu ya. Jadi tidak lagi menjadi tugas individu semua dosen mengerjakan semua, tapi tugas lembaga. Jadi lembagalah yang kemudian memang bertanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma. Nah, juga embel-embelnya kadang-kadang menyebut ini kan Tridharma perguruan tinggi Pak Li, bukan Tridharma dosen gitu ya. Oh iya. Namanya aja Tridharma perguruan tinggi yang melaksanakan dosen, tapi tidak semua dosen harus melaksanakan semua Tridharma itu. Perguruan tinggi lah yang harus melaksanakan 3 Tridharma itu. Nah, surprisingly mengejutkan dalam artian itu termasuk opini saya, termasuk pendapat saya, itu 73% memilih A, 27% memilih B. Ya, jadi 73% memilih A itu berarti menganggap bahwa sebetulnya lebih baik kalau kemudian dosen melakukan Tridharma itu atas penugasan dan diminta memilih di antara katakanlah di antara dua itu. Tetapi ini tidak berarti begini Pak Yanto, tidak berarti kalau kemudian memilih atau ditugasi pendidikan dan pengajaran tidak melakukan penelitian atau sebaliknya gitu. Jadi porsi saja kalau angan-angan saya gitu. Kalau mungkin Pak Yanto juga pernah ingat atau masih hafal ya bahwa kan kalau naik pangkat itu kredit poinnya kan dari 100% itu 80% itu dari pendidikan dan pengajaran dan penelitian. Jadi katakanlah kalau 50-50 itu 40%. Kemudian yang 20% itu dibagi dua, yaitu untuk pengabdian pada masyarakat dan unsur penunjang. Unsur penunjang itu ya ini ironinya kan kalau dari tabel pedoman angka kredit itu, kalau untuk pendidikan dan pengajaran atau penelitian itu kan minimal sekian persen. Ya, jadi minimal sekian persen. Sedangkan untuk pengabdian pada masyarakat dan pendukung, ya unsur pendukung itu maksimal 10% kan gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau yang dilihat dari situ maka tidak seimbang ini sebenarnya. Nah, kalau itu tadi saya ingin kembali pada tadi kalau hanya semata-mata pendidikan dan pengajaran saja yang dilaksanakan atau pendidikan saja, itu ada yang menyebut loh itu kan sama dengan guru SMA kalau hanya mengajar saja. Atau kalau hanya meneliti saja itu kan sama dengan dilipi gitu, hanya penelitian. Nah, karena itulah maka ya kalau utamanya pada pendidikan pengajaran ada penelitiannya, tapi sekali lagi penelitiannya itu untuk mendukung mutu pendidikan pengajaran. Sedangkan kalau untuk jalur yang penelitian itu menghasilkan ilmu yang kemudian juga akan bermanfaat untuk pengajaran, pendidikan dan pengajaran. Tapi juga tentu ya harus ngajar lah. Kalau saya merasa bahwa ngajar mahasiswa itu wajib gitu. Karena perguruan tinggi ada karena ada mahasiswa. Apa ada perguruan tinggi itu ada tanpa mahasiswa gitu. Nggak ada. Ya, jadi sebetulnya kalau melihat peluangnya itu apalagi dari responden tadi 73% memilih A, maka sebetulnya ini peluang untuk dicermati ya bagaimana agar kemudian aturan-aturan yang ada itu disesuaikan tanpa harus kemudian menyulitkan.
ada yang mengatakan, ya, Pak itu kan pimpinan perguruan tinggi kan jadi sulit itu. Ya sulit itu kan apapun bisa dianggap sulit kan gitu. itu Pak Yanto. Jadi yang apa namanya, yang kalau pilihan B tadi itu tampaknya juga cenderung ada yang memilihnya itu karena masalah birokrasinya ya. Jadi Dan undang-undang. Dan undang-undang saya kira. Ya, betul Pak Yanto. Jadi yang banyak memilih B itu karena merasa ada constraint mengenai regulasi. Ya, bahkan ada juga menyebut bahwa nanti kalau kemudian dosen itu spesialisasi tadi disuruh memilih nanti, berarti rekrutmennya juga harus mulai sebetulnya kalau masalah rekrutmen kan sebenarnya bisa saja sama selama ini, tapi kemudian setelah ditelusuri pada waktu mereka akan dipertimbangkan untuk diterima, maka ya bisa juga diidentifikasi kecenderungannya, rekam jejaknya lebih banyak pada mana gitu. Iya. Ya, jadi sebetulnya ya sama aja lah kalau dari segi pengelolaan itu antara A dan B ya. Hanya bagi dosen itu beda sekali. Nah, satu hal lagi, ini masih ada beberapa hal, tapi sebelum saya baca catatan yang ingin saya sampaikan, ya. Satu hal lagi sebenarnya kalau misalnya katakanlah mau mengejar ketinggalan, kalau ada disebut mengejar ketinggalan mengenai publikasi internasional, ini dengan begini tidak akan berkurang. Jadi karena pada dasarnya ya sudah ada dosen-dosen tertentu yang masuk jalur penelitian yang kemudian targetnya lebih jelas. Ya betul. Hanya dipindah. Jadi hanya dipindah konsentrasinya. Dulu semua orang, sekarang spesialis. Sehingga mungkin dengan spesialis itu justru lebih intens, baik publikasinya maupun baik skillful terhadap mengajarnya itu, Pak Ali. Dan saya kira kalau persoalan undang-undang regulasi itu kan filosofinya undang-undang dan regulasi itu kan untuk mengatur supaya bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Iya. Regulasi itu nggak bisa sejahtera. Mengapa nggak diubah? Nah ini pikiran ini yang sudah universal principle menurut moralitas siapa itu? Iya Pak Yanto. Ya, memang ada aspek itu. Jadi kalau kemudian misalnya katakanlah ada dosen yang oleh pimpinan ditugasi pada penelitian, itu kan biasanya terkait dengan wah ini dana ini, itu ada tambahan dana ini. Ya, penelitian-penelitian itu kan ada skema-skema yang memang pendanaannya besar ya. Terus kemudian kalau ngajar kan hanya HR mengajar. Nah, ini kan ya tinggal bagaimana cara mengaturnya toh, itu yang ada pimpinan yang bisa ngatur. Sehingga kemudian isu itu harusnya tidak lagi menjadi masalah. Memang ada juga yang menyebut wah ini kadang-kadang kalau penelitian itu karena dananya besar itu kemudian apalagi kalau ini terkait dengan masalah penelitian lembaga ya, apa namanya istilahnya itu, kebijakan ya, penelitian kebijakan lembaga yang didanai oleh perguruan tinggi sendiri, itu kadang-kadang ada juga isu wah itu yang ditugasi hanya orang-orang tertentu saja. Ya ini masalah manajemen ya tentu. Nah, ya jadi dua hal ya. Jadi kalau misalnya ini diadopsi, itu mestinya ada regulasi yang bisa ngatur agar kemudian puncak karirnya itu antara yang jalur penelitian dan jalur pendidikan pengajaran itu ya sama gitu loh, penghargaannya sama. Saya malah mengatakan guru besar itu kan sudah jelas guru ya, guru pendidikan. Iya. Guru yang besar. Jadi apalagi kalau kemudian kita tahu sebutan profesor itu kalau di Amerika ya dosen itu. Ya betul. Dan setiap dosen yang sudah masuk ke sistem kepegawaian yang tetap itu kan sudah otomatis akan disebut sebagai
profesor, cuma ada assistant professor, associate professor, dan profesor gitu. Jadi, jadi mungkin saja kalau dianggap tepat, ya sama-sama guru besarnya gitu. Tapi guru besar yang satu adalah jalurnya penelitian, guru besar yang satunya jalur adalah pendidikan dan pengajaran. Ya masuk akal juga itu saya kira Pak Ali. Dan siapa tahu kita didengar malaikat dan kita menggerakkan hati para pembuat undang-undang Pak Ali. Satu kasus Pak Yanto, saya kenal baik, akrab sekali, Pak Yanto juga akrab sekali, baik, dan rumahnya juga di Jogja, tapi nggak boleh saya sebut, orangnya ini passion dalam pendidikan pengajaran luar biasa. Dia punya segala macam bahan ajar yang begitu selalu terupdate, berbasis IT, Pak Yanto bisa menebak. Tapi beliau tidak bisa ke guru besar. Ya. Padahal dia bisa melahirkan SDM bidangnya yang kemudian bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Tapi tidak bisa menjadi guru besar. Ya. Nah, artinya mantot jabatan fungsional lektor kepala gitu. Ya. Ini yang saya merasa sedih Pak. Dan banyak loh orang-orang seperti ini. Jadi dengan anak didiknya itu betul-betul semua yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan untuk anak didiknya. Oh iya, dan itu siapapun, ya Pak Yanto sudah bisa bayangkan itu siapa orangnya itu. Oh ya bisa, yang biasa ketemu juga itu. Ini saya betul-betul merasa, aduh ini tidak adil ya ini. Dan dia bisa juga kontribusinya jauh lebih banyak daripada yang kemudian, saya tidak meremehkan ya, yang akhirnya menjadi guru besar karena publikasi tadi, dan kemudian belum tentu yang dimuat di jurnal itu juga bisa dibaca orang dan juga menghasilkan ilmu yang memang betul-betul berkontribusi terhadap perkembangan ilmu. Jadi ini saya merasa perlu diperhatikan lah. Ya. Dan kemudian selain itu tadi, selain dari segi jabatan fungsional tadi, kesejahteraan tadi Pak Yanto, ya, dari segi paling tidak kalau sama-sama setara jabatan fungsional, kan tunjangan fungsional, tunjangan guru besarnya kan juga harus sama. Iya betul. Itu kan soal bagaimana mengelola saya kira. Iya. Bisa. Kan cara menggrade remunerasinya itu bisa saya kira. Iya. Ya. Iya Pak Yanto. Jadi itu tridharma, 2 dari tridharma ya. Jadi yang dharma ketiga atau pengabdian pada masyarakat itu mungkin kita bahas di kesempatan lain ya Pak Yanto karena bisa panjang, bisa juga panjang. Ya Pak Ali, terima kasih, dan saudara-saudara para pemirsa Suyanto.id, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Profesor Ali Saukah mengenai pertanyaan apakah tridharma perguruan tinggi tugas individu dosen atau tugas institusi, dan ini akan kita lanjutkan pada periode berikutnya pada episode yang akan datang. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.